Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abimael Basiang dengan NIM 230501501021. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai grafemik yang di dalamnya terdapat grafem fonem bahasa Indonesia, fonem, alofom, dan ejaan. Langsung saja kita masuk kepada penjelasan. Sebelum kita masuk pada materi inti, lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu grafemik. Grafemik adalah sistem penulisan yang menggunakan grafem untuk menyampaikan makna dalam bahasa. Dalam grafemik ada beberapa konsep penting seperti fonem, alofom, dan ejaan. Berikut ini pengertian dan contoh dari setiap konsep. Yang pertama adalah grafem fonem bahasa Indonesia. Grafem dan fonem adalah konsep penting dalam fonologi bahasa. Grafem merupakan sistem penulisan bunyi dalam bahasa yang pada dasarnya adalah huruf. Sedangkan fonem adalah unit bunyi terkecil dalam satu bahasa yang membedakan makna. Dalam bahasa Indonesia, grafem-grafem atau fonem-fonem bahasa Indonesia mencangkup grafem fonem vokal, grafem fonem diftong, dan grafem fonem konsonan. Jenis yang pertama adalah grafem vokal. Grafem fonem vokal dalam bahasa Indonesia meliputi grafem I untuk fonem I, E untuk fonem E untuk fonem E, U untuk fonem U, O untuk fonem O, dan A untuk fonem A. Jenis yang kedua yaitu fonem diftong. Fonem diftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan grafem seperti au untuk fonem au, ai untuk fonem ai, oi untuk fonem oi, dan ei untuk fonem ei. Jenis yang ketiga yaitu fonem konsonan. Sementara itu, fonem konsonan dalam bahasa Indonesia memiliki beragam alofom dan dilambangkan dengan berbagai grafem seperti B, P, M, W, F, D, T, N, L, R, Z, S, dan SYA. Materi yang kedua yaitu fonem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan arti dalam suatu bahasa. Dalam fonem, terdapat beberapa jenis bunyi yang dapat membedakan makna, seperti bunyi K dan G dalam bahasa Indonesia yang merupakan dua fonem yang berbeda. Misalnya, dalam kata cagar dan cakar. Fonem berbeda dengan huruf yang merupakan lambang bunyi atau lambang fonem. Ilmu yang mempelajari tentang fonem disebut dengan fonemik. Materi yang ketiga yaitu alofon. Alofon adalah variasi pelafalan dari suatu fonem yang tidak membedakan arti kata. Dalam fonologi, alofon merupakan salah satu dari beberapa kemungkinan bunyi yang digunakan untuk melafalkan suatu fonem tertentu dalam suatu bahasa. Alofon dapat terbagi menjadi alofon komplementer yang digunakan dalam konteks fonetik tertentu, dan alofon bebas yang dipilih secara bebas berdasarkan kebiasaan atau referensi pribadi. Contohnya, fonem B dalam bahasa Indonesia dilafalkan berbeda pada posisi awal besar dan tengah pada contohnya yaitu kabel. Namun, kedua pelafalan tersebut merupakan alofom dari fonem B. Kita masuk pada materi terakhir yaitu ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antar hubungan antar lambang-lambang itu, atau pemisahan dan penggabungannya. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan adalah kaidah
cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Ejaan memiliki fungsi untuk memudahkan pembaca dan pemahaman teks, serta memperjelas arti dari kata yang ditulis. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya jelaskan mengenai grafemik, yang di dalamnya terdapat grafem fonem bahasa Indonesia, fonem, alofom, dan ejaan. Materi ini saya jelaskan untuk memenuhi tugas mata kuliah fonologi bahasa Indonesia. Jika dalam penjelasan ada kesalahan penyebutan kata dan penulisan kata pada PowerPoint, saya memohon maaf. Saya Abimael Basiang pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.